Masih lebih lanjut jelang kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Kedutaan Vatikan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Renata, bagaimana pengamanan di sana jelang kedatangan Paus? Iya Radi, meskipun ada sebanyak 9.030 personil yang dikerahkan gabungan TNI Polri untuk mengamankan seluruh rangkaian kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, namun nampaknya di Kedutaan Besar Vatikan tempat kami melaporkan ini sepertinya pengamanannya sederhana seperti yang diminta oleh Paus Fransiskus. Mengutip pernyataan dari Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo mengatakan bahwa Paus Fransiskus ini memang secara spesifik meminta keamanan atau pengamanan yang sederhana karena Paus Fransiskus meyakini bahwa dunia merupakan tempat yang aman, sehingga pengamanan yang dilakukan juga di sekitar Kedutaan Besar Vatikan, tempat di mana nantinya Paus Fransiskus akan bermalam selama kunjungannya di Indonesia ini nampak sederhana. Hanya ada hitungan jari saja polisi yang mengamankan sekitar di depan gedung Kedutaan Besar. Kemudian juga kami sempat mengamati ada beberapa mobil polisi yang mondar-mandir tidak begitu lama lalu kemudian bertolak lagi dari Kedutaan Besar Vatikan. Juga kami mengamati ada pos keamanan juga yang bersiaga di dekat gedung Kedutaan Besar Vatikan. Kemudian juga ada mobil command center milik polisi lalu lintas untuk kemudian mengamankan lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Timur Radi. Jadi kalau yang bisa kami sampaikan nampaknya cukup sederhana seperti permintaan Paus Fransiskus. Selain pengamanan yang sederhana juga Paus Fransiskus ini menolak untuk tinggal di hotel dan lebih memilih untuk bermalam di Kedutaan Besar Vatikan. Ini yang kemudian bisa dikatakan nilai-nilai kesederhanaan yang masih terus konsisten dibawa oleh Paus Fransiskus sejak ia terpilih menjadi pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia. Tidak hanya pemilihan tempat tinggal saja di Indonesia di Kedutaan Besar Vatikan, namun juga hal yang sederhana yang dipilih Paus Fransiskus adalah ia menggunakan mobil sipil dalam seluruh rangkaiannya di Indonesia. Jadi memang nilai-nilai kesederhanaan ini yang akan ditonjolkan oleh Paus Fransiskus. Di samping itu juga tentu pesan-pesan toleransi dan perdamaian yang nantinya akan diwujudkan dalam setiap agenda-agenda yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, baik sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia maupun sebagai kepala negara yang bertujuan untuk memperkokoh hubungan antara Indonesia dan Vatikan. Radi. Ya, keteladanan bukan saja bagi umat Katolik, tapi untuk seluruh masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia oleh Paus Fransiskus. Jam berapa Paus diperkirakan akan tiba di Kedutaan Besar Vatikan, Renata? Kabarnya kan akan mendarat di Indonesia pukul 11.30 dan akan langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat. Lalu adakah pengalihan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Timur? Iya Radi, jadi memang dijadwalkan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, Paus Fransiskus akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian nantinya ia akan disambut oleh sejumlah perwakilan negara pemerintah Indonesia, ada Menteri Agama Republik Indonesia, kemudian juga Dewan Pertimbangan Presiden, dan Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci Vatikan. Namun sambutan ini sepertinya tidak berlangsung begitu lama karena dikabarkan Paus Fransiskus akan langsung bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan untuk bermalam di sana selama 4 hari ke depan. Untuk perkiraannya mungkin ini sekitar pukul 11.30 akan ada dilakukan rekayasa lalu lintas situasional. Jadi mengingat kembali pernyataan Paus yang menginginkan untuk pengamanan yang sederhana, ini sepertinya juga rekayasa lalu lintas baru akan dilakukan ketika Paus Fransiskus akan melintas di beberapa jalan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Kedutaan Besar Vatikan. Untuk jalan-jalan yang akan diprediksi akan dilintasi oleh Paus Fransiskus dan juga rombongan, ini ada jalan tol Profesor Dr. Sediatmo, kemudian
tol dalam kota dan juga untuk jalur-jalur Sudirman Tamrin hingga akhirnya tiba di area Jalan Medan Merdeka Timur. Jadi yang bisa kami sampaikan atau sarankan Radi dan juga saudara untuk para pengemudi atau pengguna jalan yang ingin melintas di Jalan Medan Merdeka Timur setidaknya harus lebih berwaspada begitu ya untuk adanya rekayasa lalu lintas atau pengalihan arus di sekitar area Sudirman Tamrin dan juga Jalan Medan Merdeka Timur sekitar pukul 11.30 pada saat Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Radi. Baik, Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Terima kasih.